Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Anita Silvia Ramayanti selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Baitul Ulum Boarding School. Walaupun di awal semester ini kita belum bisa bertatap muka, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk menuntut ilmu. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai teks deskripsi. Apakah kalian pernah diminta untuk menggambarkan sebuah objek, atau sebuah tempat, atau sebuah peristiwa tertentu secara terperinci? Contohnya, ketika kalian diminta untuk menggambarkan sebuah bola. Setiap bola tentu berbeda. Ada bola basket, bola sepak, dan bola tenis. Misalnya kalian diminta untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah bola tenis. Kalian gambarkan sebuah bola tenis itu berbentuk bulat, berwarna hijau, ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan berpola garis putih. Berbeda dengan bola basket. Bola basket tentu ukurannya lebih besar daripada bola tenis. Berwarna orange, terdapat pola garis tertentu, dan bervolume lebih berat. Atau ketika kalian diminta untuk menjelaskan mengenai suasana di sebuah pantai yang terdengar deburan ombak, yang kalian lihat terhamparnya pasir-pasir, angin yang bersemilir, daun-daun pohon kelapa yang tertiup angin melambai-lambai. Kalian gambarkan secara terperinci sehingga orang yang mendengarkan apa yang kalian jelaskan bisa merasakan dan bisa merasa berada di tempat itu. Atau ketika kalian menjelaskan mengenai sebuah barang, orang yang kalian jelaskan itu tahu seolah-olah melihat benda yang kalian jelaskan. Nah, begitupun dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Tujuan dari teks deskripsi ini adalah agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang disampaikan oleh penulis. Contoh dalam menggambarkan suatu objek. Ketika kalian akan menjelaskan objek ini adalah sebuah spidol. Berukuran panjang, bertutup berwarna hitam. Di bagian dasar berwarna hitam, tetapi di bagian badan ada gambar grafis berwarna biru, silver, putih, bertuliskan Faster, bertuliskan W500, kemudian bertuliskan whiteboard marker, kemudian ada tulisan Mark with Success, bertuliskan Low Odor, Non-Toxic, Fine Point, Quick Dry, dan Easy Wipe Off. Spidol ini khusus digunakan untuk pemakaian pada papan tulis atau whiteboard, sehingga spidol ini bisa dihapus, tidak seperti spidol permanen. Spidol ini ketika digenggam ringan, tutupnya digenggam akan terasa bergerigi. Contoh penggambaran suatu tempat, misalnya kalian gambarkan, ceritakan secara terperinci sebuah pasar. Kalian ceritakan pasar itu ramai dengan penjual dan pembeli. Terdapat kios-kios yang berisi penjual-penjual dengan barang dagangannya masing-masing. Ada yang menjual sayuran, menjual ikan, daging ayam, daging sapi, dan lain-lain. Tentu penjual sayur pun tidak hanya menjual satu jenis sayuran saja.
ada yang menjual kangkung, ada yang menjual bayam, atau toge, dan lain-lain. Kalian ceritakan juga di sana banyak pembeli. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, tidak hanya pembeli, juga ada tukang kresek misalnya, atau tukang parkir. Atau juga ada anak kecil yang menangis, yang merengek kepada ibunya minta jajan. Penggambaran-penggambaran tadi bertujuan agar pembaca atau pendengar seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang telah kalian sampaikan. Jadi dalam teks deskripsi ini, kalian jelaskan secara terperinci, kalian gambarkan secara detail kepada mereka, para pembaca ataupun pendengar, sehingga terlihat meyakinkan dan tanpa mereka lihat secara langsung, tapi dengan imajinasi mereka, seolah-olah mereka tuh bisa melihat dan mendengar serta merasakan apa yang kalian ceritakan atau apa yang kalian tuliskan dalam sebuah teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca halaman 4 dan halaman 5. Di situ ada contoh teks deskripsi. Yang pertama mengenai objek tentang sekolah. Yang kedua, contoh teks deskripsi objek mengenai tempat wisata. Kemudian ada lagi nomor 3 mengenai tempat bersejarah. Dan nomor 4 ada teks deskripsi objek mengenai pentas seni daerah seperti tari daerah. Kalian bisa membacanya, memahaminya dengan membaca 4 contoh teks ini, halaman 4 dan halaman 5. Saya akan mencoba mengambil contoh nomor 2, yaitu contoh teks deskripsi objek mengenai tempat wisata yang berjudul Teluk Lumba-Lumba. Dalam teks ini diceritakan secara mendetail di mana lokasi Teluk Lumba-Lumba tersebut. Kemudian jarak yang bisa ditempuh ke tempat tersebut. Estimasi waktu 3 jam dengan mengendarai mobil. Kemudian dia pun menceritakan lokasinya sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan. Tentu saja ini menggambarkan begitu indahnya pantai ini sehingga diminati oleh banyak orang. Kemudian dia ceritakan juga, Teluk Lumba-Lumba itu memiliki pasir yang sangat putih dan bersih. Kita bisa bayangkan pantai dengan pasir yang putih dan bersih. Begitu menarik bukan? Dan dia ceritakan hampir tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, di sebelah utara teluk ini banyak sekali batu karang besar yang menjadi tempat favorit bagi turis untuk berfoto. Kemudian, poin penting di sini adalah ia ceritakan ternyata di tempat ini masih banyak terdapat lumba-lumba yang berenang bebas, dan ini merupakan salah satu daya tarik dari teluk ini. Oleh karena itu, teluk ini diberi nama Teluk Lumba-Lumba. Berkat teks deskripsi ini, walaupun kita tidak pernah ke sana, tapi karena dia menceritakan keadaan di sana begitu terperinci, begitu mendetail, sehingga kita bisa merasakan, sehingga kita bisa seolah-olah kita ada di sana. Kita pernah ke sana, padahal tidak. Begitu? Bisa dimengerti ya, insya Allah ya. Bisa kalian baca juga contoh nomor 1, contoh nomor 3 dan 4 sisanya. Ya, insya Allah cukup segini. Cukup demikian penjelasan dari saya. Kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.